Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang cara memodifikasi layout. Nah, di video ini sebagai contoh saya menggunakan layout 3 di bagian sini yang model tampilannya seperti ini. Kemudian template yang saya gunakan kebetulan template Floris yang ini. Nah, ketika kita memilih template Floris ini, dia akan otomatis menggunakan layout 3. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya, kira-kira model tampilan yang akan kita buat nanti kita bisa cek di sebelah sini. Kita sign in dulu, kemudian kita login. Kita bisa see change untuk melihat. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah tampilan awal dari layout 3 ini atau template Floris. Nah, di sini kita fokus ke layout saja karena yang kita modifikasi sesuai dengan CSS-nya adalah layout 3. Untuk memulai, teman-teman silakan buat sebuah aplikasi, kemudian di bagian desainnya ini teman-teman silakan pilih template Floris seperti yang kita perkenalkan barusan. Kemudian nanti dia akan otomatis memilih layout 3. Selanjutnya di bagian sini settingan yang perlu teman-teman perhatikan itu display the home page slider itu dicentang. Setelah itu save, kemudian titlesnya kita munculkan. Kemudian nanti bagian homepage slider options ini silakan teman-teman ikuti settingan ini persis seperti ini ya. Misalnya tinggi dari image yang digunakan atau gambar yang digunakan tidak sesuai di sini, maka tinggi ini nanti akan berpengaruh dengan gambar yang di atas. Karena menu ini dari bawah, yang bagian ini sudah kita set, sudah kita hitung tingginya. Kemudian pastikan teman-teman sebelum menambahkan gambar itu sudah mengatur semua di bagian sini, terutama di bagian tinggi gambar. Karena ketika seandainya teman-teman sudah menambahkan gambar, kemudian teman-teman ingin mengubah tinggi dari gambar tersebut, maka gambar-gambar yang sudah ditambahkan ini akan hilang. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk pengertian dari ini semua sebenarnya sudah ada di video-video yang lalu. Ini durasi perpindahannya di bagian sini. Kemudian loop over image ini artinya kalau sudah sampai di gambar terakhir dia akan kembali ke gambar pertama, jadi dia otomatis putar-putar. Kemudian top positionnya ini jarak di bagian atas dengan gambar. Di sini saya kasih 3%. Kemudian opacity dari gambar ini atau kecerahannya ini 100%, kita kasih sesuai dengan aslinya. Tapi kalau seandainya teman-teman mau kasih buram sedikit, silakan diubah di bagian sini, di opacity sini. Kemudian tingginya juga di sini kita kasih 20%. Setelah itu silakan teman-teman tambahkan gambar dengan cara klik di add pictures. Kemudian di bagian-bagian unified homepage saya tidak terlalu fokus ke sini. Ini biarkan default saja, meskipun saya tidak mengganti juga gambar homepage-nya. Kemudian di bagian sini saya tidak ubah juga, saya biarkan default saja. Jadi kalau seandainya teman-teman mau ubah, silakan diubah. Ini untuk bagian menu desain. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke bagian colors. Kemudian selanjutnya di sini ini karena
Di video yang lalu saya mengulas tentang padlock dan my account. Jadi warna ini saya sesuaikan saja ya, meskipun tidak terlalu berpengaruh di layout yang kita modifikasi ini, warna-warna ini, jadi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap layout yang kita buat ini. Jadi di settingan colors ini tidak terlalu penting. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian features. Nah, di bagian features ini teman-teman, silakan perhatikan di bagian sini, di bagian padlock ini kita tidak hitung karena ini tidak ditampilkan di dalam menu. Jadi di bagian available from menu dengan publish it-nya ini kita matikan. Jadi meskipun padlock ini adalah fitur dan kita tempatkan di posisi awal, tetapi dia tidak dihitung karena dia mati. Dia bukan menu di sini. Maksudnya tidak ada di dalam list menu. Yang kita hitung, kita mulai dari scan sampai dengan yang terakhir dengan donasi. Kalau kita hitung, kita menggunakan setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita menggunakan 11 modul atau 11 fitur. Nah, kita bandingkan di sebelah sini. Ini gambar tadi yang di slider, yang di bagian desain tadi. Kemudian ini adalah modul scanner, yang ini code scan, yang saya desain seperti ini modelnya. Jadi ini hitung satu saja sampai ke sana. Jadi ini satu modul, kemudian modul kedua yang fast notification, kemudian modul ketiga adalah appointment, kemudian modul ke berikutnya ini image, kemudian modul berikutnya adalah kalender, kemudian ini jobs, ini attendance manager, app manager ini ya, kemudian my account. Kemudian setelah my account ini ada discount dan donation, untuk donasi dan diskon. Jadi donasi dan diskon ini diubah desainnya seperti ini. Ini adalah menu juga, sama seperti di atas ini statusnya, hanya saja kita modifikasi tampilannya jadi seperti ini. Lalu seperti apa CSS-nya teman-teman? Untuk modifikasi layout 3 ini, kita bisa masuk ke colors. Seperti biasa, kita tidak akan belajar menulis CSS ya di dalam sini, tapi saya sudah siapkan. Silakan teman-teman apply saja, silakan teman-teman gunakan saja langsung CSS yang sudah dibagikan. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat di bagian sini, bagian atas ini ada keterangannya, ada command-nya template. Nah, template home. Nah, ini digunakan untuk mengubah warna background dari home ini. Nah, by default kalau seandainya kita masuk ke tidak perlu masuk ke desain, kita coba hapus saja yang ini. Kemudian kita save. Kemudian kita see change. Nah, ini dia teman-teman. By default dia menggunakan gambar yang ada di homepage di bagian desain. Teman-teman bisa lihat di desain. Kemudian nah, gambar ini nih, dia menggunakan gambar ini, homepage ini sebagai latar belakang. Nah, dengan script tadi di bagian colors, kemudian di bagian sini kita paste script tadi. Nah, dengan script ini kita menutup gambar latar belakang ini dengan warna background putih seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian yang slider
yang bagian atas ini kita ubah, ini kita tambahkan box shadow untuk bayang-bayang ini, kemudian bordernya juga yang garis-garis luar ini kita tambahkan di bagian sini. Sorry, saya kasih komen dulu. Ubah bagian slider, kemudian layout 3 beyond content. Nah, ini yang saya bilang tadi, tinggi gambar ini, kemudian tinggi ini di bawah sini. Nah, jarak dari sini ke sini itu ditentukan oleh CSS ini. Jadi 77% dari ujung bawah aplikasi atau ponsel teman-teman menuju ke sini itu 77%. Kemudian sisanya itu ke atas adalah tinggi dari gambar yang kita tambahkan di bagian slider tadi, di bagian desain. Nah, ini kalau seandainya teman-teman mau ubah tingginya, misalnya mau kasih ke bawah sedikit atau kasih jarak di antara menu-menu ini kemudian gambar ini, nah silakan dikurangi nilai dari presentasi beyond content ini. Kemudian selanjutnya UL ini biasanya di dalam HTML itu ada tag UL, ada tag LI. Nah, UL ini ada di luar LI. Nah, LI itu membentuk menu-menu ini. Jadi ada li bagian 1, li 2, li 3, li 4. Nah, yang bungkus LI itu adalah UL. Nah, di UL ini kita tidak ingin kasih padding. Padding itu biasanya dia kasih ruang di bagian luar sini sehingga menu-menu ini akan tergeser ke dalam. Seperti itu, sama dengan margin, hanya saja ada sedikit perbedaan. Jadi fungsinya memberi jarak juga. Nah, di sini kita kasih 0 supaya hitungan-hitungan pembagian menu ini sama persis nilainya. Jadi tidak ada yang besar. Kemudian nanti ketika di device-device yang berukuran kecil, dia otomatis responsif. Kemudian di bagian sini, nah ini settingan setelah UL tadi ada LI. Nah, ini settingan pembagian menu-menu ini. Jadi dia besar satu menu ini lebarnya 21% dari sini ke sini, kemudian ini juga sama. Kemudian marginnya ini kita kasih 2%, kiri kanan ini 2%. Kemudian di sini 2% juga. Kemudian yang menu sebelah ini di sini 2%. Kemudian begitu juga seterusnya. Nah, ini untuk li semua ini. Kemudian ini untuk judulnya yang tulisan jobs, ads, appointment. Ini kita kasih capitalize. Ya, sebenarnya hurufnya seperti ini. Yang konten. Kemudian ini ada item. Item itu ada di dalam sini. Ya, ini settingannya. Di sini sebaiknya teman-teman tidak usah ubah saja, sesuaikan saja. Kemudian selanjutnya, nah kita bisa hitung menu ke 10. Nah, ini ada keterangannya menu ke 10. Ini menu pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, menu ke 10 ini punya settingan berbeda atau script berbeda dengan yang di atas-atas ini. Nah, kalau di sebelah sini kita menambahkan gambar ini sebagai latar belakang. Teman-teman bisa cek di sebelah sini. Oke, teman-teman, kita menggunakan gambar ini sebagai latar belakang ini. Jadi kita menggunakan gambar sepatu. Kemudian selanjutnya kita modifikasi juga yang tulisan-tulisan ini seperti ini. Kalau seandainya teman-teman mau ubah tulisan right diskonmu, ini ada di sebelah sini. Ya. Kemudian selain mengubah judul tulisan, teman-teman juga bisa ganti font family-nya. Misalnya mau bentuk hurufnya dengan huruf lain, silakan teman-teman gunakan. Kemudian tulisan ajak keluarga ini teman-teman bisa ubah di sebelah sini. Selanjutnya
Ini menu terakhir. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini adalah menu terakhir yang yuk donasi ini. Ini juga sama. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu dipahami adalah di sini pakai LI last child. Last child ini menu yang paling terakhir ini, ya. Biasanya kalau untuk terakhir kita menerapkan CSS untuk item di paling terakhir. Saya selalu menggunakan last child. Kemudian di sebelah atasnya ini saya menggunakan NTH 10. Nah, NTH 10 ini dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ke 10 ini kita gunakan NTH child 10. Sama juga dengan yang ini, NTH child 1, 2, 3, seperti itu, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin menambahkan ini, yang ini ke bawah, silakan tambahkan yang NTH child-nya ini. Ya, misalnya NTH child 11 di sini. Berarti nanti teman-teman silahkan tambahkan salah satu menu lagi, satu modul di bagian fitur. Kemudian misalnya seperti ini. Teman-teman tambahkan satu modul lagi, modul terakhir. Setelah teman-teman tambahkan, silakan diubah di sini, misalnya informasi, misalnya seperti itu ya. Kita bisa isi change, lalu nah ini sudah muncul. Donasi ini sekarang jadi menu ke 11 dan ini tetap terakhir. Dia otomatis ketika ada penambahan modul di bagian terakhir, dia akan menerapkan CSS yang last child tadi. Nah, untuk menu ke-11 kita bisa copy saja yang di atasnya tadi, yang 10. Nah, kita bisa copy yang menu ke-10 sampai di sini, di menu terakhir. Kemudian kita paste di atas menu terakhir dan kita ubah tulisan 10 ini jadi 11. Misalnya 11. Ini juga sama 11. Kemudian ini juga sama. Ini juga sama sampai di sini. Selanjutnya kita save. Nah, ini menu ke-11 sekarang sudah persis seperti yang di atas. Nah, selanjutnya untuk memodifikasi ini silakan teman-teman ubah teksnya. Misalnya di sini tadi teks terserah lah. Misalnya tadi informasi. Kemudian selalu tahu yang terbaru. Misalnya seperti itu ya. Selalu tahu yang terbaru. Kemudian warna backgroundnya silakan teman-teman ubah di bagian sini, yang gambar sepatu ini ya. Misalnya kita cari gambar baru. Saya di sini ambil gambar informasi vektor. Nah, misalnya seperti ini. Saya bisa copy yang ini saja. Buka. Kemudian kita klik kanan di gambarnya, kemudian copy image address. Selanjutnya kita ubah yang ini. Kita paste ke sini gambarnya, kemudian kita simpan. Nah, ini dia sudah berubah, hanya saja gambarnya di sini sekarang masih kecil. Kita bisa ubah background size-nya. Background size-nya ini kita bisa kasih 100% atau jadi cover saja. Nah, di contoh ini saya jadikan cover. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan besar seperti ini, teman-teman. Oke,
Itu cara untuk mengganti item di dalam sini. Kemudian cara untuk menambahkan menu ke bawahnya sama seperti yang kita lakukan barusan. Begitu juga dengan yang di atas. Kalau seandainya teman-teman mau menambahkan menu di sebelah sini, setelah My Account ada menu lagi yang mau ditampilkan persis seperti ini di bawah sini, maka yang raih diskonmu atau lihat diskon ini, yaitu NTH 10, kita ubah namanya jadi NTH 11 gitu ya. Kemudian yang 11 kita ubah jadi 12. Nah, yang di sini nanti kita akan geser yang di menu di bagian fitur. Jadi kalau seandainya kita tambahkan modul baru, misalnya code scan lagi, nah kita bisa geser code scan ini muncul sebelum yang lihat diskon atau setelah My Account. Kita bisa klik di sebelah sini, kita tempatkan di sebelah sini. Maka ini nanti kalau kita tidak ubah CSS nya, maka dia akan ditampilkan persis lagi seperti ini ya. Tapi kalau kita ubah CSS yang NTH 10 tadi jadi NTH 11, nah yang code scan ini akan mengikuti CSS yang di bagian atas ini. Oke teman-teman, seperti ini cara menambahkan atau memodifikasi tampilan dari layout 3. Silakan teman-teman terapkan di dalam aplikasi yang teman-teman buat. Seperti ini saja, selamat mencoba, semoga berhasil.